Tes suara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semuanya ya. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan di mata kuliah sistem produksi ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pencatatan produksi usaha jual beli barang. Eh, Contohnya di sini penjualan laptop gitu ya. Jadi ini juga bisa disesuaikan dengan usaha-usaha yang lain yang sekiranya sama dengan konsep pencatatan yang nanti akan saya sampaikan. Nah, karena penjualan 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 barang ini tidak memproduksi secara langsung, akan tetapi pencatatan usaha ini kita membeli dulu barang, katakanlah stok gitu ya, untuk dijadikan stok, kemudian dari barang tersebut berdasarkan hasil pembelian, kemudian kita jual ulang. Nah, dicontohkan di sini penjualan laptop. Nah, pada bulan Januari, Februari pencatatannya. Nah, silakan nanti setelah selesai mata kuliah ini teman-teman silakan nanti tinggal di custom saja. Misalkan untuk jual beli makanan misalkan, atau misalkan buat penjualan barang apapun gitu ya, yang sifatnya kita beli dulu barangnya gitu ya untuk dijadikan stok. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Jadi yang saya bahas di kesempatan hari ini, malam ini gitu ya. Nah, seolah-olah kita mencatat dulu barang masuk, kemudian dari barang masuk itu nanti akan masuk ke data stok gitu ya. Karena kita membeli barang, artinya kan ada barang masuk. Nah, sehingga barang masuk tersebut dikelola sehingga ada data stok. Nah, dari data stok ini kita bisa mengontrol berapa stok awal, berapa sisa stok misalkan. Nah, kemudian dari stok ini ada barang yang keluar. Kalau barang keluar berarti ada yang beli. Gitu ya. Nah, ini eh, barang masuk ini seolah-olah kita beli barang, stok barang di sini pencatatan barang masuk gitu ya, yang nanti akan dijadikan stok. Kemudian setelah barangnya masuk, nah ada pembelian, gitu ya. Maka ada data barang yang keluar. Seperti itu. Nah, kita masuk ke sistem pencatatannya. Oh ya, sebelum ke input transaksi, teman-teman saya ingin perlihatkan dulu stok awal di sini nih, teman-teman. Nah, ini adalah stok awal yang ada di tahun 2024. Nah, data barang ini yang ada di gudang, katakanlah seperti itu. Ini adalah stok awalnya. Ya, misalkan ada laptop Samsung, stok awalnya ada 2, harganya berapa gitu ya. Kemudian ada laptop HP, HP gitu ya, ada Acer, nah datanya apa? Silakan nanti masukkan dulu di sini. Nah, ini harga pokok awal gitu ya. Kemudian ini di sebelah kanannya nilai persediaan adalah tinggal dikalikan teman-teman. Contohnya misalkan di sini Lenovo, jangan Lenovo, laptop Jayrek misalkan di sini. Stoknya ada 5 stok awalnya. Nah, harga pokoknya adalah 4 juta. Nah, tinggal dikalikan saja 5 kali 4 20 juta
gitu ya, karena harga per unit per laptopnya itu 4 juta. Kemudian laptop Fujitsu ada stoknya ada 4, kemudian harga pokok awalnya adalah 7 juta. Nanti tinggal dikalikan teman-teman. 4 dikali 7 total persediaan, nilai persediaan awalnya adalah 28 juta. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke input transaksi teman-teman. Sini. Nah, ini pencatatan transaksinya teman-teman. Di sini yang dicatat itu pembelian dan penjualan. Pak, kalau retur gimana? Bisa nggak dicatat? Bisa saja gitu ya. Cuman di kesempatan kali ini saya nggak akan bahas dulu retur teman-teman. Nah, di laporan stok di sini saya sudah sediakan nih, bukan hanya pembelian saja, bukan hanya penjualannya saja gitu ya. Ini barang masuk, kita beli barang, misalkan ada barang masuk nih, kita beli restock misalkan ya, beli menambah lagi stok, berarti kan masuknya di data sini. Ini saya kasih warna ya. Nah, kemudian ketika kita mau jual barangnya, nanti akan masuk ke data sini. Nah, kasih warna ya. Nah, kita masuk ke sini. Nah, di sini juga teman-teman ada misalkan kita beli barang, ternyata barangnya misalkan ada yang catat, misalkan laptopnya, misalkan casannya nggak ada, misalkan, atau ketika dibuka tidak nyala. Nah, itu kan harus dikembalikan lagi. Nah, bagaimana cara pencatatannya? Nah, sebenarnya di sini sudah disediakan. Tapi saya nggak akan bahas sampai sana ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan besok lah kita bahas mengenai ini. Kita sekarang fokus dulu di pembelian di kolom ini. Kolom ini ya. Kemudian keluar barang adalah penjualan. Nah, kita fokus di sini dulu. Ya. Mudah-mudahan nanti besok lah kita akan bahas mengenai yang lainnya. Refund, retur gitu ya. Apa namanya ketika ada barang yang rusak, ada barang yang hilang. Nah, itu kan perlu dicatat juga supaya kita tahu gitu ya, bukan hanya pembelian dan penjualan saja. Berarti kan setidaknya nanti pasti ada apa namanya di beberapa kondisi ada yang retur barang, kemudian ada yang barang hilang dan lain. Sehingga itu bisa diketahui pada saat nanti di laporan stoknya gitu ya. Maka stok akhir ada berapa? Nah, di sini ya. Oke teman-teman, tadi stok awal kita sudah singgung ya, udah kita spill, kemudian laporan juga sama. Nah, sebenarnya ini teman-teman ada rumusnya ya. Nanti kita akan bahas ya kalau waktunya masih ada gitu ya. Di sini ada rumus-rumus sama kemarin yang saya bahas, ada sum if teman-teman. Kelihatan nggak sum ifs? Di address website kelihatan nggak? Ada apa kelihatan? Kelihatan ya. Nah, itu pakai rumus sum if. Atau kalau misalkan nggak cukup waktunya, nanti saya buatkan rekamannya lah biar teman-teman bisa melihat kembali atau misalkan reply lagi pembahasan dari rumus sum if ini. Nah, kita fokus di input data transaksi teman-teman. Nah, pertama ini ada tanggal. Nanti teman-teman ada tanggal, kemudian di sini ada jenis transaksi. Nah, in di sini maksudnya adalah barang masuk. Out di sini barang keluar. Nah, tujuannya ini diisi adalah untuk menandakan bahwa ini adalah barang masuk. Out di sini adalah barang yang keluar, baik itu penjualan, gitu ya, ataupun barang yang hilang. Misalkan itu kan keluar, meskipun hilang itu kan keluar. Beda dengan keluar itu kan bisa hilang, bisa kejual gitu ya. Nah, maka untuk kategori secara garis besar ada in, ada out. Nah, karena kita fokuskan di pembelian dan penjualan, nah maka yang saya catat di sini hanya pembelian dan penjualan saja.
Situ ya. Oke, ini kategori biasa ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada combo box ya. Tahu ini combo box ya? Nanti di pemrograman baik PHP atau visual, nanti teman-teman juga pasti pernah bikin seperti ini. Pernah bikin seperti ini nggak di DLP atau di PHP? Nah, ini nih, pernah bikin nggak? Nah, Pak. Pernah. Nah, kalau di Excel, tahu nggak itu apa yang namanya ini? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau di Excel, ini namanya validasi, teman-teman. Namanya apa? Validasi. Validasi. Nah, kayak gini, teman-teman. Pembelian, penjualan. Nah, misalkan. Nah, ini ke sini ya. Nah, kita akan tempatkan di sini nih. Ya. Nah, ada di menu data, kemudian validasi. Nah, ini data validasi. Nah, kemudian ini pilih list. Search-nya nanti bisa diarahkan ke sini. Nah, oke. Nah, muncul ya. Ini ketika dihapus. Nah, tuh. Ya, ulangi ya. Perhatikan. Ke menu data, data validasi, kemudian ini tinggal dipilih, allow-nya adalah list, search-nya adalah masukkan ke sini. Udah gitu. Oke. Nah, atau cara yang kedua ini seperti ini. Pembelian penjualan. Nah, klik di sini, misalkan ya. Data validasi, list. Nah, sama dengan nah, karena pembelian dan penjualan ini kalimat atau huruf atau karakter gitu ya, maka ini harus pakai kutip. Penjualan, pembelian. Kita coba seperti itu ya. Kalau kalau salah biasanya nanti ada error. Nah, ada error nih. Sama dengan pakai koma katanya. Pakai koma di sininya ya. Jangan pakai titik koma. Nah, oke, masih salah. Pakai kutip kan, bukan kutip dua ya, tapi kutip saja. Masih salah. Sekarang coba kutipnya buang ya. Ulangi. Sama dengan masih salah. Or minus Excel to formula tipe coba gini.
Penjualan. Waduh, ini bentar ya. Oh, saya lupa lagi nih apa ya. Ada yang pakai laptop nggak di sana? Halo? Suaranya masih kedengeran? Terdengar, Pak. Ada yang pakai laptop nggak? Tidak ada kayaknya, Pak. Bentar ya. Takutnya versinya yang berbeda nih. Coba pakai titik 2, Pak, yang titik komanya. Oh iya, coba. Penjualan. Pembelian. Gak bisa, Pak. Bisa, bisa, bisa. Nah, ini dihapus sama dengannya ya. Pembelian. Penjualan. Nah, bisa tuh. Nah, teman-teman, terkait dengan titik koma dan koma. Nah, ini tiap komputer kemungkinan akan berbeda gitu ya. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma saja. Gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, biasanya ada di sini nih. Nah, biasanya ada di sini nih. Nggak salah ya. Kubonya saya ini titik koma ya. Jadi rumusnya nanti atau di regional biasanya. Nah, gitu ya. Atau di regional. Bentar. Oke. Oke, teman-teman. Kembali lagi ke sini ya. Tadi sudah dicontohkan ya terkait dengan ini apa namanya? Validasi. Nah, konsepnya sama seperti tadi ya. Jadi ini ketika dibuka data validasi. Nah, karena ini sudah pakai rumus. Nah, jadi yang dimasukkan adalah rumus. Nah, karena rumus berarti harus diawali dari sama dengan ya. Nah, supaya sederhana teman-teman jadi nggak pusing.
boleh saja ini diganti. Tadi apa tadi teh? Penjualan dan pembelian. Pembelian, penjualan. Nah, gitu. Oke. Nah, ya. Kemudian ini penjualan. Kopikan aja sini. Pembelian. Nah, ini dikopikan dulu ya. Penjualan. Ini penjualan. Nah, tuh. Pembelian. Oke. Kemudian ini nomor faktur. Kalau seandainya nanti teman-teman mau disimpan suppliernya, silakan tambahkan supplier dan nomor faktur. Nomor faktur itu adalah nomor transaksi yang diterima dari dari supplier lah ya. Nah, silakan kalau mau dimasukkan di sini. Berarti kalau pembelian, nah nanti yang dimasukkan adalah supplier. Nah, kalau penjualan nanti yang dicatat adalah pembelinya atau customernya. Silakan kalau mau ada. Kalau misalkan nggak usah dicatat, misalkan hapus saja. Apa saya mau dicatat pembeliannya, khusus pembelian saja misalkan. Karena untuk, bukan pembelian ya, penjualannya. Karena untuk mengetahui customer kita itu dari mana misalkan. Nah, boleh silahkan. Nah, jadi ceritanya nanti bisa seperti ini teman-teman. Katakanlah ini data konsumen ya. Konsumen atau customer gitu ya. Nah, bisa saja nanti teman-teman bikin nomor, nama, alamat, nomor HP misalkan ya. Nah, misalkan katakanlah ini customernya ya, Nanang, misalkan Nur Rahman, Bayu, Agus, Fitri, Gilang, Fajar, misalkan ya. Alamatnya dari mana aja? Tasik, Tasik, Garut, Ciamis, Banjar, PND, misalkan ya. Subang, PWK, Purwakarta, misalkan ini nomor HP 08 gitu ya. Ini ada kode member, misalkan tambahkan lagi di sini kode. Nah, membernya misalkan diawali dari C, misalkan konsumen 1, C2, C3, C4, C2. Nah, misalkan sampai situ. Ya, jadi ada kodenya. Nanti teman-teman bisa aja dimasukkan di sini. Misalkan ini kode misalkan ya. Konsumen. Nah, ini kita hapus. Nah, tinggal masukkan di sini kodenya, teman-teman. Tadi C1 ya. C1 itu berarti konsumen pertama siapa? Nah. Misalkan pembelian lagi. C2 berarti C3 lah, jangan biar gak urut. C4 atau C4 berarti Agus. Nah, harusnya di sini ada otomatis Agus misalkan. Jadi tidak diketik lagi. Gitu ya. Ini data konsumen, gitu ya.
Nah, berarti kalau pembelian berarti kan harus dari apa namanya? Harus dari supplier ya kalau pembelian. Nah, kalau penjualan berarti dari ke konsumen. Nah, berarti di pembelian mah jangan dimasukkan, harusnya di sini. Nah, berarti yang pembelian mah diisi oleh apa tadi? Kode supplier gitu ya. Nah, bukan konsumen lagi tapi supplier, pemasok misalkan ya. Nah, kalau misalkan mau diadakan pemasok, silakan bisa gitu ya. Berarti nanti di data jangan data konsumen ini. Berarti data apa? Data master misalkan ya. Nah, misalkan di sini S1 misalkan ini ya, S2, S3. S1 itu supplier 1, S2 supplier 2, S3 supplier 3. Nanti tinggal dimasukkan di sini. Nah, pakai data validasi teman-teman. Gini caranya. Ke data, kemudian validasi, list. Nah, kemudian cari ke data master sekarang. Ini di copy. Kalau sudah, enter. Ada nggak? Kelihatan nggak di layar teman-teman? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, contoh kita ulangi lagi dari yang baris kelima ya. Data validasi, list. Nah, jangan diketik lagi. Kebayang ya, kalau tadi kan saya mencontohkan hanya dua, pembelian dan penjualan. Bisa aja diketik gitu. Tapi kalau datanya sudah banyak, nah jangan diketik, tapi shotnya yang diambil. Nah, data masternya ada di sini kodenya. Klik ke sheet data master, kemudian ini block ranknya. Kemudian kalau sudah enter. Nah, ada ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini tinggal S3. Nah, biar nggak terus-terusan buat, ini di copy saja. Nah, ini dihapus saja isinya. Jadi nanti kalau kita mau input, ya tinggal dipilih aja. Ya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya? Ketika kita memasukkan C2, di sini harus ada nama supplier kedua, customer kedua. Pembelian itu di supplier ya. Nah, S2 itu harus nama pemasoknya harus ada di sini, suppliernya. Ada yang tahu nggak pakai rumus apa? Pakai VLOOKUP bisa nggak Pakai Pak? pakai VLOOKUP bisa. Nah, pakai VLOOKUP bener ya. Coba VLOOKUP, lookup value. Nah, nanti masukkan ke sini karena nilainya ada di sini. Nah, kita jangan dulu ke sana lah. Sini dulu tuh, biar nggak pusing ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini pakai data validasi lagi, list. C2. Nah, nanti namanya harus ada di sini gitu ya. Caranya gini, VLOOKUP, lookup value ini, teman-teman. Tabel array, Kebalik Pak. balik ya. Kita mau nyari apa? Ini. Lookup value-nya yang C2 yang ada drop down-nya. VLOOKUP. Ini ya. Nah, tabel array ini.
School index. Nah, karena kita mau nyari nama, berarti cari kolomnya keberapa kalau nama? 3. 3. True. Bener nggak? Ada yang salah katanya. Yang tabelnya, yang judulnya kayaknya harus diambil, Pak. Benar. Ini harus diambil ya. Coba. Masih. Di paling belakangnya di false kan, Pak? Coba pause ya. Masih. Coba true ya. Oh, nggak dikunci, Pak. Tabelnya belum dikunci. Dikunci absolut. Nah, sini. Tuh. Oke. Ada ya sekarang. Tadi ranknya sampai sini nih. Sampai tuh. Sampai nomor. Jadi yang diambil dari sini dulu. Dari kode sampai akhir. Terserah. Mau sampai sini juga boleh. Karena kan yang kita cari hanya nama aja. Nah, boleh seperti ini juga. Nah, C1 Nanang, benar gak? Nanang benar ya. Kemudian C4 Agus, benar. Nah, kalau misalkan kalau mau nyai alamat, silakan nanti ditambahkan. Sini ya, berarti ini kita copy sini. Nah, ini tambahin. Ini kolomnya ketiga ya, karena kan mau nyari alamat. Nah, jadi kuncinya ini harus sesuai dengan yang ada di tabel rank data master ini. Jadi ini otomatis ya, nah, sudah otomatis. Tuh ya. Nah, di sini juga sama. VLOOKUP. Nah, lookup value ini yang menjadi kuncinya, kemudian titik koma. Nah, silakan nanti sesuaikan di komputer kalian ya. Ada yang pakai koma aja, ada yang pakai titik koma. Kalau punya saya pakai titik koma. Tabel array ke sini ke data master. Nah, karena kita mau nyari nama berarti kedua. Enter. Nah, baru di sini di apa? Dikunci ya. Biar nggak ke bawah. Contoh, kalau nggak dikunci, hasilnya pasti akan berbeda. Contoh yang mana? Yes, berapa? Kemungkinan nanti akan ke bawah ya. Nggak bisa dilihat nih. Pokoknya ini harus dikunci dulu ya, supaya nanti tidak ke bawah. Nah, caranya dibikin nilai absolut. Sini. Enter. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, supaya tidak muncul NA gimana? Coba pakai apa? If error. If error bisa, atau if kosong juga bisa. Berarti kalau if kosong seperti ini. Nah, bisa seperti ini. If
Salah. If kemudian machine value. Nah, ini tutup. Nah, ini. Nah, itu bisa. Atau mau pakai if error juga boleh, silahkan. Itu ya. Oke, teman-teman, itu ya cara menampilkan data yang menggunakan validasi, kemudian dihubungkan dengan VLOOKUP dan LOOKUP. Nah, VLOOKUP ini menandakan ini datanya vertikal, gitu ya. Jadi bahasa VLOOKUP itu adalah karena vertikal, datanya vertikal. Ada lagi kesamaannya, namanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada VLOOKUP, ada lookup. lookup. Lookup mah yang ke samping gitu ya. Kalau ini kan ke bawah tuh. Nah, kalau yang lookup itu datanya ke samping. Kayak gini contohnya misalkan ya. Nah, kayak gitu tuh. Oh, nomor dulu. Nah, kayak gini lah. Nah, kurang lebih seperti itulah. Sebenarnya ya. Tasik, Garut, misalkan ya, nomor HP. 06. Nah, jadi ini ke samping gitu ya. Nah, kalau ini lookup horizontal gitu ya, horizontal yang di looping. Loop itu adalah loopingnya gitu ya. Nah, supaya tidak ke bawah gitu ya, maka di loopingnya menggunakan nilai yang absolut. Maka dikunci, bahasanya dikunci ya. Kunci dengan nilai absolut atau persen gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman, kode produk di sini tinggal ditambahkan gitu ya. Nah, ini juga sama seperti tadi data validasi ya. Nama juga sama, pakai VLOOKUP atau pakai apa? Pakai if error. Sama kalau ini pakai if error ya. Jadi ini ketika dihapus, ini otomatis kehapus namanya juga. Gitu ya. Nah, tinggal apa? Tinggal ditambahin if error. Nah, kodenya if error itu seperti ini. Ditambah kalau tadi pakai rumus if, jika data produk ini kosong, maka hasilnya juga harus kosong. Nah, kalau di sini nggak ada nilainya, misalkan. Nah, jika error, misalkan ya, maka hasilnya VLOOKUP, gitu ya. Atau misalkan diisi di sini, hasilnya apa, misalkan kode kosong, misalkan ya. Contoh hapus ya A1. Nah, kodenya kosong, dan emang benar kosong. Nah, kalau sudah diisi, baru nanti muncul. Sorry. Oh, ini error nih, sepertinya nih. Sekalian ini kita ganti aja ya. Oke. Ini nggak berubah sama dengan sorry. Ini kita langsung perbaiki ya.
Nah, ini udah bener nih. Tuh. Ini kita hapus ya. Nah, tambahin sini. Nah, tadi VLOOKUP yang tadi sama, kemudian diakhiri dengan titik koma, kalau punya saya ya, kemudian ditambahkan kode kosong. Kode belum diisi misalkan ya. Diisi. Nah, gitu. Jadi ini kalau kosong, nah maka ada informasi kode belum diisi. Maka masukkan kodenya. Nah, itu ya. Ini stok yang tersedia, ini ngambil dari mana? Dari laporan stok barang. Nah, dari sini. Caranya sama, pakai VLOOKUP. Hanya saja yang diambil datanya adalah stoknya. Nah, stok yang tersedia. Contoh, laptop HP, stok yang tersedia ada 3. Ya. Dari mana? Dari laporan stok. Nah, kita cari aja, benar nggak? Laptop HP, stoknya ada 3. Nah, benar ya, ada 3 tuh. Stok akhir. Kemudian, nah ini nih. Apple misalkan, stoknya ada 2. Oh, Apple. Nah, ada 2 ya. Tuh. Tuh ya. Silakan nanti ini disamakan lah pakai apa namanya? Pakai data stok ini. Kemudian ini jumlah stok ya. Jumlah yang akan kita beli gitu ya. Contoh, kita kan ini pembelian. Mau beli berapa? 5, berarti tinggal dikalikan. Masukkan aja 5 di sini. Atau misalkan terserah belinya kita mau berapa gitu ya. Nah, harga belinya berapa? Masukkan aja di sini. Gitu ya. Ada diskon nggak? Nah, kalau ada masukkan. Kalau nggak ada, ya kosongkan. Gitu ya. Nggak ada diskon, misalkan. Nggak ada potongan. Misalkan. Atau diskonnya persentase, misalkan. Persentase dari 9 juta berapa? Apa namanya, diskonnya 10%. Berarti persentase dari 9 juta berarti sudah dikurangi ya. Ini apa namanya, 900 potongannya berarti dikurangi 900 dikurangi 9 juta dikurangi 900 berarti HPP akhirnya setelah dikurangi diskon berarti 8 juta 100. Nah, total nilai ini tinggal dikalikan teman-teman. Itu ya. Seperti itu. Tinggal dikalikan. Kalau ada diskon berarti tinggal dipotong ini karena apa namanya, ini sudah dijumlahkan di sini gitu ya. Apa namanya, sudah dijumlahkan harga akhir, maka ini tinggal dikalikan, ditambah-tambahkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi silakan teman-teman diobservasi gitu ya, dianalisis data Excel ini ya, karena saya tidak bisa menjelaskan secara full karena keterbatasan waktu juga teman-teman. Ada sebagian yang masuk kerja. Jadi silahkan teman-teman bila perlu mau buat lagi disesuaikan dengan rumus-rumus yang ada di sini, mangga. Ataupun kalian mau menganalisis nih, mau dicari nih data ini dari mana, penjumlahannya kayak gimana. Nah, kenapa HPP-nya bisa 8 juta 100. Nah, silakan teman-teman dianalisis sendiri saja. Kemudian ini total akhirnya gimana sih rumusnya? Nah, ini kan tuh ada perkalian, ada pengurangan gitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman dianalisis. Kemudian silakan dicoba-coba aja. Ini saya coba hapus dulu ya. Nanti teman-teman tinggal explore lagi aja. Nah, yang penting bisa mengetahui ada penjualan, ada pemasukan. Ada pembelian, ada penjualan. Nah, tuh. Ini dihapus saja.
Nah, kalau penjualan berarti konsumen. C berarti ya, C1, C2. Nah, kalau pembelian berarti supplier. Nah, silakan teman-teman dipelajari gitu ya. Data masternya silakan nanti diupdate. Ini saya hapus dulu ya. Kemudian ini HPP. Ini hanya merekap saja teman-teman ya untuk HPP ini. Dicari tuh. Sama konsepnya sama kayak yang tadi. Ini pakai lookup atau VLOOKUP gitu ya. Bisa pakai lookup atau VLOOKUP juga. Nah, ini menggunakan sum if juga, ada sum if ya, karena di sini ada sinkronisasi gitu ya antara data laporan stok kemudian input transaksi. Tapi pada dasarnya adalah sama teman-teman ya. Stok awal juga sama ya. Kemudian ini yang belum kita bahas itu yang apa namanya? Refund gitu ya. Kita beli barang tapi di apa namanya? Di refund, dikembalikan. Misalkan ada yang cacat. Nah, kalau barang yang keluar, nah kemungkinan ada barang yang retur misalkan. Gitu ya. Retur atau misalkan barang yang hilang dan lain-lain. Nah, kita bahas ini di pertemuan selanjutnya besok ya. Setelah maghrib seperti biasa gitu ya. Sekarang teman-teman silahkan yang tidak kerja shift malam misalkan bisa latihan gitu ya, bisa apa namanya menggali, bisa menganalisis. Kemudian teman-teman yang kerja shift malam nanti setelahnya atau besok nanti bisa mengikuti. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada pertanyaan nggak? Ini saya simpan di sini aja ya. Data input data konsumen dan pemasok. Nah, ada pertanyaan nggak? Sudah cukup? Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Sudah cukup? Cek, halo, suaranya terdengar nggak? Cukup, Pak. Cukup? Oke, kalau tidak ada, teman-teman, nanti saya kirimkan ya ke Pak Aris berikut dengan file materi yang kemarin. Setelahnya teman-teman silakan diperbaiki dan dikerjakan. Tolong agar bisa dimanfaatkan gitu ya. Kemungkinan kita UASnya juga berdasarkan ini gitu ya. Jadi teman-teman tinggal mengumpulkan saja latihan-latihan ini, kemudian nanti saya akan rekap gitu ya. Paling tidak teman-teman ini bisa mengisi ini, kemudian tahu bahwa posisi keluar masuk barangnya seperti apa gitu. Gitu ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan.
Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya malam besok. Kita akan bahas mengenai retur, kemudian refund yang kemarin gitu ya, dan refund gitu ya. Ini sisanya yang belum saya bahas. Dan tolong teman-teman sekali lagi dimanfaatkan kesempatannya ya, karena kalau teman-teman tidak mengerjakan misalkan ya, tidak mengisi, tidak menganalisis, nah apa yang nanti akan saya nilai pada saat UAS. Jadi nanti kemungkinan nggak ada UAS, tapi teman-teman mengerjakan ini saja dan mengumpulkan gitu. Demikian itu yang bisa disampaikan ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keluar ya.